Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita dalam kitab Daniel dan tema hari ini adalah iman Daniel dan kawan-kawan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 14. Kita buka suara membacanya bersama-sama dengan menikmati firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Suatu kali ada seorang bapak yang punya seorang tetangga yang memelihara banyak sekali ayam. Ya. Nah, ayam itu dilepaskan begitu saja, gak dijaga, gak dipagarin, sehingga ayam-ayamnya masuk ke pekarangan si bapak itu. Walaupun sudah dikasih tahu kepada tetangganya supaya menjaga ayam-ayam itu dan taruhlah di tempatnya. Tetangganya berkata, ayam itu ciptaan Tuhan yang maha baik, maha cantik, ya, yang bisa dinikmati. Saya tidak akan mengurung mereka, biarkan saja dia berkeliaran di mana-mana. Tetangganya tak berdaya. Sebab setiap hari ayam itu ke pekarangannya dan merusak tanaman dia. Mencakar-cakar, ya, mungkin mematuk bunganya, daunnya. Dia berpikir bagaimana mengatasi masalah ini. Lalu 2 minggu kemudian, temannya si bapak itu datang ke rumahnya. Dia kaget sekali. Loh, katanya ayam tetanggamu sering mengganggu bunga-bunga dan kembang-kembang di halamanmu. Tapi sekarang kok kelihatannya rapi. Dan bunga-bunganya sudah mulai berkembang dan bagus. Apa yang kau lakukan untuk mengatasi masalah ayam itu? Lalu bapak itu berkata, suatu hari saya menaruh 6 butir telur ayam di dekat bunga-bungaku. Dan besok paginya ketika tetanggaku mengintip ke halamanku, aku mengambil telur itu biar dia lihat. Sejak hari itu, ayamnya tidak masuk lagi ke pekaranganku. Saudara, ini adalah sebuah contoh strategi yang berhikmat. Strategi yang jitu dalam mengatasi permasalahan. Dia gak cari ribut, taruh aja telur ayam, tetangganya berpikir, wah ayamku tiap pagi bertelur. Jadi ayamnya dikurung. Daniel dan kawan-kawan yang dibuang ke Babylon untuk dijadikan pegawai istana pun mengalami masalah. Khususnya ketika raja Nebukadnezar menetapkan bahwa Daniel dan kawan-kawannya harus makan
dari makanan dan minuman raja. Di dalam bahasa Ibraninya itu pelabur, ayat kelima sebelumnya itu dalam bahasa Ibrani adalah patbak. Patbak itu adalah berakar kata dari bahasa Persia. Artinya pemberian yang terhormat dari meja makan raja. Jadi Daniel dan kawan-kawan itu diberikan makanan dan minuman yang bukan sembarangan, yang terhormat, yang baik dari meja makan raja. Dengan harapan supaya Daniel dan kawan-kawan itu badannya sehat, jadi lebih pintar, perawakannya lebih cakep. Tujuan dari Nebukadnezar itu baik. Tapi bagi Daniel dan kawan-kawan, keputusan itu adalah sebuah permasalahan. Nah, di sini letak konflik antara iman Daniel dan kawan-kawan dengan keputusan sang raja. Nah, bagaimana Daniel dan kawan-kawan menghandle itu? Masalah yang muncul. Bagaimana Daniel dan kawan-kawan dengan iman mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel itu menanggapi, merespon terhadap masalah di Babel ini. Iman mereka iman yang bagaimana? Ada dua hal yang akan kita pelajari dari bacaan kita tadi. Yang pertama bahwa iman Daniel dan kawan-kawan adalah iman yang melampaui ketakutan. Kenapa ketakutan? Sebab Daniel dan kawan-kawan melihat makanan dan minuman dari meja raja itu adalah kenajisan. Bayangkan kalau saudara raja, kasih makanan minuman terhormat kamu bilang najis. Kenapa najis? Sebab makanan dan minuman raja itu adalah melawan firman Tuhan. Daging-daging yang dimakan, bahkan orang Babel itu makan daging plus darah, itu melawan hukum Taurat. Daniel dan kawan-kawan harus taat kepada hukum Taurat, Musa. Lalu sebenarnya minum anggur sih orang Yahudi boleh saja. Tapi karena Daniel dan kawan-kawan saya yakin sekali mereka adalah abdi Allah. Ya. Nazir Allah. Hamba yang menghambakan diri untuk melayani Tuhan. Mereka bernasar di hadapan Tuhan supaya tidak minum anggur. Jadi itu haram. Ya. Melanggar sumpah atau nazar mereka kepada Tuhan. Plus saudara, bahwa makanan dan minuman sang raja itu sebelum disantap harus dipersembahkan dulu kepada Dewa Babel. Dewa Marduk. Barulah raja makan karena dianggap apa? Makanan dan minuman itu akan diberkati, diperkenan oleh sang dewa. Jadi kalau mereka menerima makanan dan minuman raja itu sama dengan najis. Haram. Ya. Sebuah perzinahan secara spiritual. Itu yang gak bisa dilakukan. Lalu Daniel dan kawan-kawan mulai negosiasi. Ngomonglah kepada pemimpin, ya, pengurus makanan itu yang ditetapkan raja. Supaya mereka jangan makanlah daging, darah, anggur, dan berbagai macam makanan lain dari meja raja. Firman Tuhan mengatakan di ayat 9 bahwa Tuhan menggerakkan hati pemimpin itu. Sehingga sang pemimpin memberi kasih sayang, mengerti dan simpati. Saudara, ini yang saya sebut dengan iman yang melampaui ketakutan. Sebab apa? Sebab kalau you menolak makanan, saudara menolak makanan dari meja raja, itu melawan raja. Dan barang siapa yang melawan raja, hukumannya berat dan bisa mati, bisa hukuman mati. Kalau raja tahu. Jadi Daniel negosiasi, tolonglah jangan bilang sama raja. Supaya kami tidak usah makan. Ya. Bukan itu saja, ketika kamu menolak raja, kamu kehilangan masa depan. Kamu gak akan menjadi pejabat tinggi kerajaan. Kamu akan kehilangan kenikmatan dalam masa pembuangan yang sangat susah.
Jadi secara materi rugi, secara jabatan rugi, bahkan secara hukum itu melanggar hukum. Oh, ini menimbulkan ketakutan. Kalau Nebukadnezar marah besar. Tapi imannya Daniel melampaui ketakutan. Daniel dan kawan-kawan punya iman. Melebihi semua kekhawatiran, kecemasan, bahkan ancaman akan dihukum. Ternyata Tuhan itu baik, buka jalan. Sehingga dapat anugerah istimewa, anugerah khusus. Ya. Saudara melihat ini prinsip rohaninya. Ketika saudara dalam konflik, ketika iman saudara terancam, yang membuat saudara ditantang untuk mengambil resiko yang tinggi. Ketika ada kekhawatiran, ketakutan, dan pergumulan berat, ada konflik di situ. Iman saudara, iman yang bagaimana? Hukum rohaninya mengatakan, barang siapa yang sungguh-sungguh setia memegang firman Tuhan, akan mendapat anugerah dari Tuhan. Anugerah yang istimewa, ini mujizat. Gak disangka-sangka si pegawai istana itu menyetujui. Permisi tanya, beranikah saudara tampil beda di zaman yang semakin bengkok dan jahat ini? Beranikah saudara mengambil resiko tinggi ketika imanmu terancam? Atau kehidupanmu ada ketakutan dan kekhawatiran? Bagaimana saudara bereaksi? Ingat, kalau saudara tahu nilai dirimu melampaui apapun di muka bumi ini, saudara akan berani bukan? Untuk mengambil resiko itu. Sebab Tuhan kita pun jauh melampaui segala sesuatu. Saya ingat teman saya mengirimkan ilustrasi dari Indonesia. Bagi saya itu bagus sekali. Dia bilang, suatu kali ada cerita tentang 3 kaleng Coca-Cola. 3 kaleng Coca-Cola itu diproduk di pabrik yang sama. Lalu setelah diproduksi, besoknya 3 kaleng Coca-Cola itu ikut dalam pendistribusian Coca-Cola yang banyak. Dihantar. Pemberhentian pertama di pasar. Ya. Pasar biasa. Kaleng pertama turun. Lalu dia dijual di sana dipajang. Harganya 7.000, 50 sen. 7.000 rupiah. Lalu truk yang bawa itu jalan lagi, berhenti di tempat kedua adalah supermarket. Yang ada AC-nya, yang ada kulkasnya. Kaleng kedua turun, masuk ke kulkas. Harganya jadi naik. 15.000. 2 kali lipat, $1 lebih. Lalu truk itu jalan lagi. Coca-Cola ketiga kemudian diturunkan di hotel bintang 5 yang mewah. Dia disimpan di tempat khusus menunggu kalau ada tamu yang pesen Coca-Cola. Nah kalau ada yang pesen Coca-Cola maka si pelayan keluarkan kaleng itu. Kasih gelas, kasih es batu, harganya 50.000. Naik. Padahal ketiga kaleng itu diproduk di pabrik yang sama, dengan cara yang sama, kaleng yang sama, isinya sama, dibawa dengan truk yang sama. Tapi kenapa harga mereka berbeda? Sebab status kaleng 1, 2, dan 3 itu berbeda. Yang satu kaleng biasa, yang satu kaleng supermarket, yang satu hotel bintang 5. Nah permisi tanya saudara, hari ini kamu mengerti gak statusmu di hadapan Tuhan? Berapa nilaimu di hadapan Tuhan? Kamu yang biasa-biasa saja, ya? Saya kalau hari ini orang tanya berapa nilainya, selalu orang ngertinya apa? Duitnya berapa, betul gak? Worth berapa dia? Berapa billion, berapa triliun. Orang selalu
mengasosiasi harga dan nilai manusia itu dengan apa? Kekayaan yang punya. Berapa yang dia punya di tabungan. Aset dia. Bukan. Di sini bukan soal asetmu, bukan soal hartamu. Berapa harga atau nilaimu. Itu adalah soal statusmu di hadapan Tuhan. Ini. Jadi saudara jangan minder kalau asetmu nggak ada. Sebab kamu kalau percaya kepada Tuhan Yesus, asetmu di mana? Surga. Satu rumah di surga berapa sih? Hah? Semua kita dikasih rumah kan oleh Tuhan Yesus kan, dia bangun di situ kan. Aku siapkan tempat tinggal bagimu. Dan setelah tempat tinggalmu siap, aku akan datang menjemputmu. Saudara ngerti gak? Di sini gak punya rumah, cuma sewa kamar gak apa-apa, mengerti? Sebab di sana rumahmu berapa harganya? Jadi kalau orang tanya, berapa nilaimu? Waduh berapa? Waduh gak terhitung tuh. Sebab tidak ada satu rumah mewah pun, tak ada satu istana semewah apapun di bumi yang bisa menandingi rumahku. Wah kaget orang. Alamatnya di mana? Oh, Jalan Firdaus, sorga yang kekal. Saudara mengerti gak statusmu? Alkitab mengatakan harga dirimu, nilaimu. Kalau saudara sungguh-sungguh adalah seorang yang percaya, itu melebihi segala sesuatu sebab saudara ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ingat, iman yang sejati melampaui ketakutan, melampaui kekhawatiran, melampaui ancaman, melampaui tantangan apapun. Sebab Tuhan kita maha besar, maha kuasa, maha kaya. Yang melampaui seluruh alam semesta, melampaui langit dan bumi. Amin. Yang kedua, iman Daniel dan kawan-kawan adalah iman yang melampaui rasio. Melampaui pikiran. Nah si pegawai istana itu berkata, simpati sih simpati ya dia. Tapi dia bilang, wah kalau raja tahu gimana ya? Kalau kamu menolak makanan dan minuman raja, tahu-tahu kamu kelihatan tuh sakit, kurus, ceking, pucat. Saya bahaya tahu nggak? Jadi simpati tapi takut-takut. Lalu Daniel menghibur si pegawai itu. Dia bilang sama penjenang yang diutus untuk mengurus makanan mereka. Cobalah bikin perjanjian, percobaan dulu 10 hari. Kasih kami makan sayur-sayuran saja dan air. Dan kamu lihat apakah nanti setelah 10 hari perawakan kami bagaimana. Ya, karena banyak juga pemuda-pemuda lain yang ditangkap, ditawan ke Babel untuk menjadi pegawai. Akan dibandingkan dengan banyak anak muda lain, dari negara Babel. Nah kalau Daniel dan kawan-kawan ini krempeng, kurus, pucat, bahaya. Daniel dan kawan-kawan berani menantang. Sebab iman mereka melampaui rasio. Daniel dan kawan-kawan yakin Tuhan Allah bekerja melampaui pikiran, melampaui ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia, melampaui semua research dalam laboratorium, melampaui semua usaha dan kepintaran yang ada pada manusia. Sehingga dia berani menantang si pegawai istana itu. Saudara, dalam hidup di dunia ini, di akhir zaman seperti ini, kita menghadapi banyak tantangan, saudara. Kadang-kadang hidup itu seperti bertaruh. Saya mau taruh di mana? Taruh di dunia atau taruh di Tuhan? Ini nggak kelihatan, ini kelihatan nih. Nyawa saudara mau ditaruh di mana? Kalau mau ditaruh ya, bertaruh kayak berjudi, saudara mau judikan hidupmu di mana? Di dunia? Yang sementara yang bisa berubah di manusia atau di Tuhan. Seperti itu logikanya. Dan Daniel dan kawan-kawan menaruh hidup mereka di tangan Tuhan. Tes kami 10 hari. Lihat nanti bagaimana hasilnya. Ini kan taruhan nih, belum terjadi nih. Kenapa Daniel dan kawan-kawan berani melakukan ini? Sebab mereka mengenal siapa Tuhan, Sang Pencipta itu.
Mereka pun pernah menyaksikan pahlawan-pahlawan iman sepanjang sejarah yang sudah berlalu. Pada zaman mereka melihat ke belakang. Oh, pada zaman Nuh belum tahu kalau akan hujan lebat dan banjir besar. Belum lihat itu. Ketika Tuhan bilang, bangun bahtera di atas gunung. Makanya diketawain orang-orang pada zamannya. Gila kali Nuh ya. Ternyata Nuh gak gila. Makanya cucu saya dikasih Noah. Tadi ada kawan-kawan juga melihat Abraham. Dalam contoh Alkitab. Abraham tidak tahu bahwa Tuhan akan siapkan seekor domba. Ketika pisaunya hampir membunuh anaknya sendiri Ishak untuk dijadikan korban persembahan. Dia nggak tahu, dia nggak lihat. Juga misalnya Musa belum melihat bahwa Laut Merah itu akan terbelah waktu dia memimpin Israel keluar dari Mesir. Waktu Tuhan bilang angkat tongkatmu dan kemudian injaklah masuk ke dalam Laut Merah. Belum lihat, tapi sudah taat. Belum lihat. Daniel tahu sejarah itu dan kawan-kawan. Tahu. Yosua juga belum lihat bahwa sungai Yordan akan terbelah waktu Tuhan mengatakan injakkan kakimu. Waktu disuruh menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke perjanjian. Tapi Daniel dan kawan-kawan tahu. Waktu Yosua dan pasukannya dan para imam menginjakkan kaki. Itu sungguh-sungguh terbelah. Itu melampaui rasio. Right? Rut misalnya belum tahu bahwa dia akan ketemu dengan seorang pria ganteng dan kaya raya yang bernama Boas. Dan dia akan menjadi nenek moyang Mesias. Ketika dia bertekad, aku mau ikut pulang dengan mertuaku ke tanah Israel. Rut belum tahu. Dia melangkah. Juga misalnya siapa? Daud memang mengalahkan singa dan beruang, tapi ketika dia lihat Goliat raksasa yang tingginya 9,5 feet, 9,5 feet raksasa. Dia belum melihat bahwa dengan satu batu Goliat akan roboh di tanah. Tapi dia berani menantang. Engkau melawan aku dengan senjata dan lembing dan tombak, aku menantangmu dengan Tuhanku. Itu yang ada di Daniel dan kawan-kawan, mereka lihat itu. Sekarang mereka hadapi, mau enggak? Berani enggak menantang juga bahwa kita sekarang menghadapi iman yang melampaui rasio, mau enggak dipraktekkan? Dan Daniel dan kawan-kawan mempraktekannya. Oh saudara, hari ini kita lebih bahagia dari Daniel dan kawan-kawan. Tahu enggak saudara, kenapa? Sebab kita punya sejarah yang lebih panjang. Perjanjian lama, perjanjian baru. Sejarah gereja. Tuhan bekerja melampaui rasio manusia. Kuasa yang bekerja di dalammu, kata Efesus pasal 3:20. Melampaui pikiranmu dan melampaui doa-doa yang bisa kau naikkan kepada Tuhan. Itu mujizat. Mujizat akan terjadi ketika saudara tanpa ragu setitik pun berkata, Tuhanku mampu melakukan, melampaui pikiranku, melampaui apapun kehebatan manusia. Amin. Suatu kali ada seorang penjual balon di pusat keramaian kota. Ya, setelah dia pompa itu gas helium di balonnya, dia jual balon. Nah ada seorang anak yang berusia mungkin 6-7 tahun melihat dari jauh. Si bapak jual balon itu murah hati. Setelah dia ikat di situ banyak balon, kemudian dia mulai menggunting benangnya. Dia gunting balon yang merah. Cik, balon merah naik terus tinggi. Sampai menghilang. Wah itu menarik perhatian. Mungkin dia mau menarik orang-orang supaya datang beli balon. Anak itu lihat saja, wow balon merah naik. Nggak lama kemudian, si penjual balon kemudian gunting lagi. Cek, balon hijau, naik. Makin tinggi, anak itu lihat sampai menghilang.
Gak lama lagi balon yang kuning naik juga. Sampai menghilang. Gak lama lagi balon yang biru. Naik makin tinggi, makin tinggi. Anak itu penasaran. Sebab sisa satu balon warna hitam. Anak itu berkulit hitam. Dia maju kepada penjual itu. Dia bilang, Pak, apakah balon yang hitam juga bisa membumbung naik tinggi? Penjual balon itu mengerti dan dia simpati. Lalu dia menggunting balon hitam. Balon hitam juga naik tinggi. Dan bapak itu bilang, anakku, ingat baik-baik. Ya, balon itu bisa naik membumbung tinggi bukan karena warnanya, tapi karena isinya. Saudaraku yang kekasih, izinkan saya tanya, apa yang ada dalam hatimu? Isimu apa hari ini? Hari ini kamu bisa menjadi seorang yang terus maju dan membumbung tinggi dan sukses. Ingat, tergantung dari isi kamu apa. Imanmu, iman yang bagaimana? You mengisi dengan ajaran dunia? You mengisi dengan filsafat duniawi yang mengejar harta? You isi dengan materi? You isi dengan berhala? You isi dengan manusia-manusia pujaanmu? Apa yang ada dalam hatimu? Apa yang ada dalam jiwamu? Apakah di dalammu ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang, yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan iblis? Kalau ya, ingat hidupmu akan semakin berbumbung tinggi. Dan kamu akan diberikan kemampuan memiliki iman yang mengalahkan ketakutan. Iman yang melampaui rasio dan kamu akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Beranikah engkau menantang zaman yang semakin bengkok dan jahat ini? Dengan setia memegang firman Tuhan, dengan yakin berkata, aku yakin kalau aku pertaruhkan hidupku di tangan Tuhan, pasti akan sukses, pasti akan berhasil, dan akan makin tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maukah saudara melakukan firman Tuhan? Amin. Mari kita doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ajar kami semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Kami yakin Tuhan, janji-Mu selalu ya dan amin. Firman-Mu selalu benar. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan ketika lemah. Bangkitkan kami lagi Tuhan, setiap pribadi kami. Supaya kami tidak takut bahaya, tidak takut ancaman, tidak takut cobaan dan ujian. Kalaupun harus datang, kami tahu Tuhan, Engkau melampaui segala sesuatu. Jika kami memiliki-Mu Tuhan, kami mampu dan akan sanggup mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan kami akan dimampukan untuk melihat kemenangan yang sudah Engkau capai dan Engkau akan berikan kepada kami juga Tuhan. Kuasa-Mu bekerjalah dalam hati kami, jiwa kami, seluruh aspek hidup kami. Melampaui pikiran kami, pengalaman kami, hikmat kami, kekayaan kami, dan doa-doa kami. Kau sanggup bekerja, Kau berkata, supaya kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, sebab segala sesuatunya Kau tambahkan kepada kami Tuhan, Kau tambahkan. Sehingga hidup kami berlimpah, semakin membubung tinggi, semakin sukses di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Inilah tujuan kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa, bersyukur. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, penolong kami, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin.